Selamat datang di channel Kristen Konspiratif dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dotoni. Langsung saja kita simak videonya. Malam Thomas. Haleluya. Kita akan kembali ke program Ngopi Bareng dengan Pak Dotoni. Malam Pak Dot. Oke, sekarang ganti Thomas yang berdoa. Haleluya. Bapak terima kasih malam hari ini. Biarlah program Ngopi Bareng malam hari menjadi berkat untuk semua menyaksikannya. Banyak hal-hal pengetahuan umum yang dapat dibagikan. Tuhan berkati Pastor Dotoni dan hamba-Mu dan semua yang hadir malam hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Thomas, Yes Pak Dot, kita akan mulai. Mau bahas apa Pak Dot? saya mendapat penglihatan itu tahun 96. 96 Pak Dot, berapa mendapat penglihatan Pak Dot ya? Tahun 1996. 96. Tentang akan terjadi dimulai 2032. 2032, oke. Tapi permulaannya adalah 2031 Permulaannya akan dimulai 2031 dan pengaktifannya bertahap di tahun 2032. dan pengaktifannya tahun 2032 Pak Dot ya? Nah, setelah itu sampai 2035 Sampai 2035, oke. ke atas. Ke atas. Di situ akan ada namanya itu adalah perang cyber. Perang cyber. Wah, apa tuh Pak Dot? Perang cyber Pak Dot. Nah, jadi gini Thomas. Waktu itu saya mendapat suatu penglihatan. Kan yang menubuatkan tentang ekonomi berhenti yang pertama kali yang Tuhan berikan percayakan kepada saya itu tahun 2015 sudah saya sampaikan. Ya, Pak Daud pernah menyampaikan tahun 2015 Pak Daud ya. Setelah itu saya juga menyampaikan tentang 5 tahun inflasi 5 tahun inflasi termasuk Covid Pak Daud ya. dan termasuk COVID. Ya. Dan setelah itu saya juga memberitahu tentang resesi ekonomi di 2025 dan 2026. Ya, betul. Nah, tahun 2026 2026 inflasi dan deflasi bertemu. tahun 2026 inflasi dan deflasi bertemu ya Pak. Berarti tahun depan Pak Daud ya. Ya, artinya apa? Banyak barang-barang yang naik inflasi, tapi daya beli lemah. Ya. Mau tidak mau inflasinya terpaksa terkendali. Oke. Karena apa? Inflasi dan deflasi bertemu. Ya, inflasi dan deflasi bertemu. Jadi kemampuan masyarakat sudah sangat melemah untuk bisa beli Pak Daud ya. Otomatis kalau naik, sing mau beli semua siapa? Betul. Makanya inflasi deflasi bertemu di tahun depan. Ya. Nah, Thomas, Ya Pak Daud. saya mendapat suatu penglihatan dan perlu Thomas tahu tentang Gibran pun yang pertama juga Tuhan berikan kepada saya. Betul. Dan saya sampaikan tentang Gibran Wapres itu tahun 2021. Sebelum pemilihan presiden Pak Daud ya. Dan bahkan belum ada wacana di politik Pak Daud ya. Dan itu saya sampaikan kepada Kepala Staf Presiden waktu itu, Jenderal Muldoko. Ya, Dan boleh ditanyakan masih ada orangnya betul. dan masih hidup. Masih hidup. Dan saya umumkan di media sosial, Thomas bicara ngobrol sama saya. Betul. Seluruh Indonesia banyak yang mendengar. Betul. Dan Itu banyak tahun komplain. 2022. Banyak 2022. Jadi orang boleh menghujat atau ngatain saya orang gila terserah. Yang penting terjadi kan Pak Daud. Yang penting sudah terjadi. Betul. Dan tentang emas saya bicara di 2020 bahwa tahun 2025 emas akan tembus 2 juta. Dan sudah terjadi.
dan sudah terjadi dan semua bisa dibuktikan di media sosial. Betul. Jadi bukan hanya omon-omon, Bukan omong-omong. omon-omon dan bukan hanya asal bicara, Asal bernubuat, asal melihat Pak Daud ya. eh, semua bisa dibuktikan di media sosial. Betul. Ada jejak digitalnya semua. Betul. Jadi bukan hanya sekedar bicara argumen model apapun, terserah. Penting terbukti jadi. Yang penting kan itu, Thomas. Betul. Karena penglihatan dari Tuhan itu kata Alkitab harus terjadi Pak Daud, tidak mungkin tidak. Dan saya juga memberitahu tentang Perak 2024. Ya, Buat 2025 Perak akan naik berlipat. sudah terjadi. Sekarang sudah terbukti enggak? Terbukti Pak Daud. Bukan omon-omon. Asal bicara. Asal bicara. Nah, sekarang saya memberitahu penglihatan tahun 96 dan pasti terjadi. Pasti jadi. Jadi Thomas, 2020 2020 semua itu diarahkan ke digital, oh ya, kan sekarang KTP aja sudah digital Pak Daud ya. ke internet, Ke internet, ke online. ke online. Dan menurut saya, Menurut Pak Daud, corona itu adalah senjata biologi. menurut Pak Daud bahwa corona kan dari dulu Pak Daud bilang itu senjata biologis Pak ya. Senjata biologi Ya, untuk membuat seluruh dunia kacau. supaya terarah ke online dan masuk ke suatu sistem. Oh, jadi sudah terstruktur ada satu orang satu organisasi yang mengatur itu semua Pak Daud ya. Saya tidak mau bicara hal itu, Ya, tapi yang jelas itu sudah dikendalikan, diatur. sudah diatur Pak ya. Intinya sudah diatur COVID itu untuk membuat kita seluruh dunia satu wacana itu online. Untuk arah Semua jejak digital Pak Daud ya. Jadi KTP, semua perbankan akhirnya kita ke online Pak Daud ya. semua kan Thomas Ya, untuk atas ke online Pak Daud. ke online, ke sistem internet digital. Internet digital. Termasuk mobil sekarang kan semua sudah terkoneksi dengan digital internet Pak Daud. Sebentar Thomas, saya jelasin, dengerin dulu. Oke. Nah, perlu Thomas tahu bahwa di dalam penglihatan saya itu nanti kripto dan bitcoin, Kripto dan Bitcoin, setelah itu sistem internet, sistem internet itu nanti mulai 2031 2031 diaktifkan dan bertahap 2032 sampai 2035 ke atas. jadi 2031 Bitcoin, kripto dan Jadi dengerin dulu, diaktifkan Pak Daud ya. dengerin dulu, dengerin dulu. Jadi gini, di dalam penglihatan saya bahwa kuantum itu saya melihat itu nanti dimulai di Amerika Oke. dan itu teknologi dari Israel Teknologi dari Israel. Oke. dan Israel pun juga membuat kuantum. Oh. Nah, setelah itu menyusul Rusia dan China. Rusia dan Cina. Dan perlu Thomas tahu, dalam penglihatan saya itu bahwa itu seperti suatu benda untuk mendinginkan
suatu alat itu hidrogen helium Oh, untuk titik beku absolut. Titik beku apa, Thomas? absolut Pak Daud. Titik beku apa? Absolut. Itu minus 273 derajat Celcius Dingin sekali Pak Daud ya. untuk menjaga ruang kekosongan. Oh, Dan di situ saya ngelihat ya Thomas, ya. untuk menstabilkan ruangan itu digunakan medan magnet logam tanah jarang. Medan magnet logam tanah jarang. Makanya Amerika, Rusia, China itu tandanya Thomas. Karena salah satu komponen yang digunakan untuk menstabilkan medan magnet di titik beku absolut ruang kehampaan itu adalah satu materinya logam tanah jarang. Logam tanah jarang. Itu saya ngelihat tahun 96. 96 Pak Daud ya. Dan titik beku absolut Oke. minus 273 derajat Celcius. Minus. Minus. Perlu Thomas tahu, itu adalah benturan cahaya dari proton, elektron, setelah itu proton dan atom, partikel, yaitu materi menjadi energi. Oke. Setelah itu terpecahkan materi di dalam energi. Setelah itu menjadi energi, menjadi materi. Dan materi itulah yang menjadi partikel kuantum. Kuantum. Nah, dan waktu itu saya ngelihat, ya Thomas ya, itu benda materinya mengambang di tengah. Makanya ada menstabilkan medan magnet dengan logam tanah Jarang. jarang dengan titik beku Minus. hidrogen helium absolut minus 273 derajat Celcius. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud ya. Minus loh Thomas, Minus ya. titik beku. Titik beku. Dan di ruang kehampaan itu Thomas, saya ngelihat di situ energi tidak ada. Karena proton, neutron, elektron sudah berubah menjadi materi. Dan materi itulah kuantum. Nah, dan saya ngelihat di situ Thomas, salah satu penghantarnya itu adalah palladium. Palladium. Apa tuh Pak Daud? Dan bagian-bagiannya adalah perak. Perak. Maka untuk itu perak akan dibutuhkan sangat banyak untuk teknologi itu. Dan itu setelah itu untuk menjaga itu ada palladium. Palladium. Dan sumber energinya untuk menjaga sistem berjalan itu adalah plutonium. Plutonium.
Dan tahu enggak besarnya seberapa Thomas? Berapa Pak Daud? 1 hektar. Oh, untuk mega proyek ini Pak Daud ya. Dan itu Thomas, teknologinya di atas superkomputer. Karena apa? Materi di dalam energi. Energi di dalam materi. Setelah itu dipecahkan karena benturan cahaya, tercipta ruang kekosongan, energi menjadi materi. Energi menjadi materi. Terciptalah apa? Kuantum. Ruang Kekosongan. di mana massa yaitu materi, di mana energi partikel, setelah itu atom, proton, neutron, elektron itu tidak ada di ruang kehampaan. Makanya perlu menjaganya dengan titik beku minus 273 derajat Celcius. 273 derajat Celcius ya. Minus Pak Daud ya. Iya, bayangkan Thomas. Beku. Saya melihat, nanti lain waktu saya gambar Thomas. Apa yang saya lihat tahun 1996. Dan perlu Thomas tahu, AI dikendalikan oleh kuantum. Oh, tambah seru Dan lagi tahu ya. enggak, perang cyber di masa depan, AI menjadi hacker. Oh, AI menjadi apa? hacker. Nah, makanya waktu tahun 96 saya melihat di masa depan para hacker sengaja dikumpulkan. Hacker putih, cracker, pokoknya hacker, cracker semua yang ahli komputer yang bisa menjebol database, yang semua sistem-sistem dari berbagai negara. Di situ saya melihat India, Rusia, China, termasuk Indonesia, yang hacker, cracker semua dikumpulkan, disengaja diuji untuk membuat sistem menyerang database. Supaya apa Thomas? Supaya AI ini mempelajari sistem para hacker bekerja. Itu tahun 1996 saya melihat. Ya. Nanti di 2032 hackernya AI. Gimana Thomas? Luar biasa Pak. Jadi ujung-ujungnya nanti hackernya bukan lagi apa AI ya Pak Daud ya, bukan lagi orang Pak Daud ya. Dan bayangkan bagaimana menghadapi hacker AI. Kita perlu ke toilet, kita perlu ngopi, kita perlu mandi. AI enggak perlu. Nanti waktu kita pas ke toilet atau ketiduran, sistem jebol. Iya. Dan ingat tahun 1996 saya melihat penglihatan itu, maka dikumpulkanlah semua hacker yang punya keahlian untuk membuka database, untuk menyerang. Nah, dan waktu itu saya melihat ini bahwa sengaja mereka untuk uji coba untuk cyber security. Tapi sebenarnya ingat, cyber security, cyber army. Jadi udah tingkatannya udah militer punya. Tingkatnya Militer Pak Daud. tingkat udah apa? Militer Pak Daud. Peranan Thomas. Nah, Paham. dan apa yang terjadi Thomas? Hacker-hacker itu dikumpulkan untuk supaya menjebol cyber pengamanannya. Dan itu memang disengaja Thomas. Supaya apa?
dipelajari semua. Cara-caranya semua. Hacker seluruh dunia loh Thomas. Wih, termasuk Indonesia Pak Dot ya. Hah? Dengan tujuan apa? Menjebol, Dengan tujuan apa? menyerang. Untuk mempelajari sistem cara hacker. Ya, AI-nya Pak Dot ya. Dan setelah itu AI-nya jadi hacker. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Dot pengetahuan Pak AI-nya Dot. jadi apa? Jadi hacker Pak Dot. Di situ ada hacker China, hacker Rusia, hacker seluruh dunia Thomas. Saya melihat itu mereka disuruh untuk menjebol sistem. Supaya apa Thomas? Dipelajari. Dan nanti 2032 yang jadi hacker apa Thomas? AI. AI. Dan yang mengendalikan apa Thomas? Kuantum. Kuantum. Dan perlu Thomas tahu, kuantum itu nanti, saya ngelihat Thomas, itu sistemnya itu dibuat dari perak, palladium, pembangkitnya itu adalah plutonium. Plutonium. Wah. Dan ingat, salah satunya adalah logam tanah jarang untuk materi menstabilkan medan magnet. Karena nanti yang kuantumnya itu Thomas, itu mengambang Thomas. Ngambang ya. Karena ada logam tanah jarang untuk menyeimbangkan medan magnet Thomas. Dan itu supaya menyerap energi apa? Partikel kuantum. Kuantum. Pada waktu diaktifkan. Diaktifkan. Bagaimana Thomas? Ngeri Pak Dot ya. Dan apa yang terjadi Thomas? Kalau itu menyerang suatu negara, AI yang jadi hacker dikendalikan kuantum, kan sudah mempelajari semua para hacker Ya. untuk menyerang sistem pertahanan suatu negara, perbankan, setelah itu pembangkit listrik, setelah itu baru pertahanan. Perlu tahu Thomas, kuantum itu superposisi. Oh. Apa artinya superposisi Thomas? Gak tahu Pak Dot gimana. Dasarnya seperti ini Thomas. Thomas bicara sama saya, wajah saya itu jadi multiple. Hampir semua yang ada di link ini bisa lihat wajah saya. Oh. Itu namanya superposisi. Tapi kalau yang superposisi masih dasarnya. Masih apa Thomas? Masih dasarnya Pak Dot. Dan kalau superposisi yang kuantum itu sudah sampai ke planet-planet Thomas. Oi. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Dot ya. Super apa? Superposisi Pak. Dan kedua, super keterkaitan. Super keterkaitan. Nah, dasarnya seperti ini Thomas. Ini yang sederhana. Saya dengan HP Thomas menghapus pesan di WA jarak jauh. Bisa enggak Thomas? Bisa. Itu keterkaitan. Betul? Betul. Tapi kuantum super keterkaitan. Dia gerak, yang di bulan juga gerak. Oh. Karena super keterkaitan materi di dalam energi, energi dalam materi. Dan setelah itu energi menjadi materi. Super keterkaitan. Jadi bukan hanya kelas bumi, tapi sampai ke planet, Thomas. Oh. Jadi itu nanti drone bisa dikendalikan, bisa senjata makan tuan. Oh, berarti bisa nyerang diri kita sendiri Pak Dot ya. Karena super Keterkaitan.
Nah, dan mengendalikan kuantum. Hackernya apa Thomas? AI. AI. AI aja kita udah terheran-heran. Ya, Ini lebih daripada AI Thomas. Karena yang mengendalikan. betul. Karena itu Thomas, superposisi, super keterkaitan, kecepatan cahaya. Kan cahaya itu penggalan proton, neutron, elektron. Betul? Betul. Itu lebih dari itu Thomas. Superposisi, Posisi kecepatan cahaya, keterkaitan. keterkaitan. Bayangkan bagaimana Thomas. Wih, Dan super presisi. Nah, semuanya serba super. Ingat Thomas, Lucifer, Alkitab berkata, gambaran dari kesempurnaan pengetahuan. ya betul. Yeskiel. Artinya, Lucifer itu di kitab Yeskiel itu ahli fisika, Thomas, Betul, ahli matematika, betul, ahli biologi, betul, ahli kimia. betul, Lucifer bukan goblok, Thomas. betul. Kenapa? Alkitab berkata, dia ingin menjadi Allah, ingin jadi Elohim, karena dia gambaran kesempurnaan. Dan maha indah. Dan ingat, kalahnya sama sumber kuasa, sumber pengetahuan, sumber maha hadir. Elohim. Sebenarnya Thomas, superposisi itu kan seakan-akan ada di mana-mana. Setengah hadir di mana-mana, belum maha hadir. Kalau Tuhan beda, maha hadir. Lucifer belum sampai setengahnya. Makanya kuantum itu superposisi, tidak maha hadir. Betul. Jelas Thomas? Jelas Pak Dot. Jelas Thomas? Jelas Pak Dot. Nah, bagaimana cara mengalahkannya? Betul Thomas? Ah, betul Pak Dot. Nah, perlu Thomas tahu bahwa Yesus sudah menubuatkan tentang kesusahan besar. Betul. Supaya kemana? Ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Bukit-bukit, gunung-gunung disuruh di situ. Betul? Betul. Itu ada artinya, Thomas. Apa Pak Dot? Ingat, itu bukan hanya sekedar bercocok tanam, berkebun, dan beternak. Itu bisa tentang fisik. Ingat, di gunung, di bukit, itu kandungan mineral loh Mas. Betul. Logam, mulia, emas, perak, tembaga, palladium, uranium. Nah, semua ada di mana? Bukit. Bukit-bukit, gunung-gunung. Nah, artinya apa? Pada waktu kesusahan besar itu, ingat, dikatakan tukar menukar. Betul? Betul. Betul? Betul. Artinya, yang berharga itu adalah fisik. Yang tidak bisa dikalahkan oleh kuantum adalah fisik. Makanya, ingat, sertifikat elektronik ada backup datanya. Akta jual beli di notaris. Kertas, tanda tangan, fisik. Masuk BPN, warkah. Betul? Betul. Setelah itu baru backup data. Jadi, Indonesia, waktu perang digital, perang cyber, justru aman.
Kenapa? Indonesia masih banyak yang fisik manual. Bagaimana Thomas? Luar biasa Badot. Jadi nanti di masa depan untuk menghadapi perang cyber, kantor kita, perusahaan kita itu harus ada apa? Fisik. Backup data, Fisik. dasar fisik, Fisik. kertas. Di atas. Setelah itu tertulis, baru setelah itu masuk sistem. Masuk sistem. Karena ingat, yang bisa mengalahkan kuantum adalah fisik. Fisik. Nah, dan Alkitab berkata, waktu urusan besar itu dikatakan kemana Thomas? Ke Bukit-bukit. Bukit-bukit. Dan gunung-gunung. Itu bukan hanya sekedar bercocok tanam. Nah, kalau bercocok tanam Thomas, padi perlu waktu 3 bulan. Ya, protein tidak cukup Thomas. Kan Betul. tiap hari makan. Betul. Beternak 2 sapi, rebutan 1.000 orang. Bulunya aja tidak tersisa Thomas. Padahal membesarkan sapi, nah, itu perlu waktu 1 tahun. Betul. Nah, gimana? Belum beranaknya 1, maksimal 2. 2 itu susah Thomas. Nah, apa yang terjadi? Yang makan jutaan. Gimana Thomas? Itu punya arti tersendiri Thomas. Betul. Apa Badot? Itu adalah fisik, mengolah yang ada di gunung, di bukit-bukit, tempat berlindung, tempat bertahan, tempat bersembunyi di saat urusan besar. Ya. Ingat, emas banyak di gunung. Yes. Betul? Betul Badot. Perak, Perak. palladium, Palladium. titanium, Titanium. banyak di mana? Di bukit-bukit. Bukit-bukit dan gunung-gunung. Dan gunung-gunung. Dikatakan barter. Betul? Betul. Nah, itu kandungan apa? Mineral. Mineral, dan kedua termasuk bercocok tanam, berkebun. Ya. Artinya dunia kembali ke dasar. Ke dasar. Gimana menurut Thomas? Luar biasa Badot. Ya, jadi Thomas, tapi ini belum kesusahan besar. Oh. 2032, 2035 belum kesusahan besar. Itu baru permulaan. Permulaan. Dan sebenarnya semua digital itu untuk menyatukan mata uang Dunia. yang di dunia dengan digital dan dikendalikan oleh kuantum. Dan ingat Thomas, kripto dan Bitcoin semua akan terbuka. Oh. Nah, tentang pendiri Bitcoin, penciptanya siapa, kan belum jelas Thomas. Belum jelas ya. Misalnya Thomas, kebuka aslinya pencipta Bitcoin adalah Pak Ijo. Gimana Thomas? Bagaimana Thomas? Misalnya seperti itu. Misalnya ya, Pak Ico. Misalnya, nggak taunya penciptanya adalah guru SMA. Gimana Thomas? Tapi jenius. Ya. Kebuka datanya semua. Ya. Jadi di masa depan Thomas, kripto yang seperti Bitcoin, kripto itu nanti kripto yang bertahan adalah yang ada backup emas, perak, tembaga. Ada backup fisik, paper, baru kriptonya. Jadi nanti di masa depan kripto yang bertahan, karena ingat Thomas, bagaimana bisa
menghadapi kuantum yang mengendalikan AI yang jadi hacker. Bagaimana Thomas? Luar biasa, Pak. Ingat AI AI. tidak perlu makan, Tidak makan, tidak perlu minum, tidur, tidak perlu tidak istirahat. tidur, tidak ngopi. Super posisi, super keterkaitan, Ya, seperti dan ingat super presisi, tapi bukan maha hadir. bukan hadir. Jadi intinya mau menyamai Tuhan, tapi tidak bisa Thomas. Nggak bisa. Tuhan lebih maha kuasa. Betul. Jadi kuantum itu adalah energi menjadi materi. Di tempat ruang kekosongan itulah di mana tidak ada energi. Baik proton, elektron, neutron semua masuk ke mana? Menjadi materi. Materi. Dan materi itu energinya keluar menjadi partikel kuantum. Ya, Bagaimana Thomas? luar biasa, Itu Pak yang Daud. saya lihat tahun 1996. Jadi semua menurut saya kita harus punya backup data Ya, fisik. fisik. Setuju Thomas? Setuju, Pak Daud. Yesus sudah memberitahu. Bayangkan 2000 tahun yang lalu Hebat Tuhan. tentang kesusahan besar. Ya. Nah, penyatuan mata uang Atau uang. dan dikatakan larilah ke gunung, ke bukit-bukit. Ya. Itu bukan sekedar Kita fisik lari ke gunung, Pak Daud, ya. makanan saja, Ya. bukan secara Mas Iya, Pak Daud. beternak. Itu lebih dari itu, Lebih dari itu, Pak Daud, ya. mengolah tanah. Nah, di dalam tanah itu apa saja? Banyak, Pak Daud, ya. Nah, mineral, Mineral, logam. logam, Nah. tembaga. Nah, itu yang akan jadi barter di masa kesusahan itu. Masa susah. Jelas Thomas? Jelas, Pak Daud. Yaitu fisik. Fisik. Jadi fisiklah, materilah yang bertahan menghadapi masa-masa itu. Tapi masa itu belum Thomas. Belum. Karena 2032, 2035 masih permulaan. Bagaimana Mas? Luar biasa, Pak Daud. Luar biasa. Indonesia aman. Aman karena ada backup data fisik, Pak Daud, ya. Betul. Nah, justru kadang Thomas, teknologi kuantum secanggih apapun, kena banjir bandang, Habis. datangi tikus-tikus, selesai. Betul, Pak Daud. Betul Thomas? Betul, Pak Daud. Berarti bisa ngalahkan Pak V. Fisik. Dan kuantum itu ada di mana Thomas? Itu di bawah tanah. Oh. Itu ruangan bawah tanah. Karena untuk masuk, untuk supaya mengamankan, karena harus mempertahankan suhu Suhu stabil, stabil. titik absolut, Absolut. hidrogen helium minus 273 273 derajat apa? Celcius. Bayangkan Thomas, Dingin sekali. minus loh Thomas. Minus, ya. Dan untuk menjaga kestabilan dan magnet digunakan materi banyak apa Thomas? Logam, Logam. tanah, Jarang. jarum. Dan perak. Bayangkan tahun 1996 saya sudah melihat Susilo Bambang Yudhoyono
tahun 2004. Sehingga saya beritahu Pramono Edi SBY jadi presidennya. Dan tahun 2021 Siapa saya sudah umumkan wapresnya Gibran. Dan saya melihat tahun 1996. Dan saya melihat komputer kuantum super. Nanti tercipta super kuantum juga, Thomas. Karena 3 negara ini akan berlomba-lomba untuk saling mengendalikan, saling berperang. Hackernya apa, Thomas? AI. Nah, dan ingat, karena itulah untuk menghadapi kuantum. Nah, ini penting, Thomas. Ya. Nanti di masa-masa itu, pembangkit listrik akan kembali banyak pakai batu bara. Kembali ke dasar lagi. Karena apa? Yang tidak bisa dikendalikan oleh kuantum. Karena kuantum akan menyerang sistem internet, pertahanan, digital, cyber. Nah, makanya nanti di masa depan banyak pakai pembangkit listriknya batu bara lagi. Jelas, Thomas? Jelas, Pak Daud. Makanya nanti di masa depan batu bara Laku keras. 5 tahun lagi, 6 tahun lagi akan naik lagi. Wah. Karena apa? Yang tidak bisa dikendalikan kuantum adalah yang dasar manual. Karena untuk supaya tidak kena hacker AI yang dikendalikan kuantum. Jadi kripto-kripto yang bertahan, termasuk Bitcoin, harus ada backup emas, perak, tembaga. Tanpa backup itu selesai end to end. Jelas, Thomas? Jelas sekali, Pak Daud. Jadi apa bisa kripto yang kebal terhadap kuantum? Karena hackernya apa? AI. Gimana, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Ya, betul. Jelas, Thomas? Jelas, Pak Daud. Hackernya apa, Thomas? AI. Siapa yang kebal bisa menghadapi hacker AI, Thomas? Nggak ada, Pak. Yang kendalikan apa? Kuantum. Dan semua data akan kebuka semua, Thomas. Terenkripsi end to end. Jadi AI hacker ini bisa menghancurkan apa? Sistem perbankan. Nah, setelah itu sistem pembangkit listrik. Nah, jadi dilumpuhkan ekonominya dulu. Dibikin kacau ekonominya dulu. Baru yang kedua, listrik. Langsung black out. Betul? Betul? Nah, baru dihancurkan sistem pertahanan. Makanya, Thomas, drone-drone itu nanti pun bisa dikendalikan oleh kuantum. Bisa nyerang balik. Karena apa? AI-nya jadi hacker. Gimana, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Gimana penglihatan saya? Luar biasa, Pak Daud. Luar biasa. Dan nanti akan ada kita bahas tentang senjata laser. Jadi, Thomas, ingat, Yesus sudah memberitahu ke gunung-gunung, bukit-bukit. Itu punya arti, Thomas. Punya arti, Pak Daud, ya. Orang nambang emas banyak bikin terowongan.
Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Bagaimana penyingkapan yang diberikan Tuhan kepada saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Ya, saya bisa nangkap Pak Daud. Nangkapnya gimana Thomas? Ya, jadi tahun 96 Pak Daud sudah diberitahu sampai sedetil itu, ya dimana super semuanya kuantum itu berarti kan seperti halnya itu mau menyamain Tuhan Pak Daud ya. Tapi kita tuh nggak bisa karena Tuhan Betul. Maha. Hadir sumber pengetahuan, bukan gambaran kesempurnaan pengetahuan. Betul. Dan ingat Thomas, dalam kitab Daniel dikatakan apa? Bahwa pengetahuan akan bertambah terus Ya, di akhir zaman. zaman. Betul? Betul. Ya ini Thomas, Oh, berarti kita yang ini nggak boleh menuju bodoh. penyatuan matau, Mata uang uang digital. digital. Tetapi ingat, yang berharga nanti tetap fisik. Tetap fisik. Emas, Emas, perak dan tembaga. tembaga, dan mineral-mineral berharga. Yes. Gimana Thomas? Luar Waktu biasa. saya ditunjukkan titik beku hidrogen helium. Wah, saya nggak bisa bayangin Pak Daud. Dan ruang apa? Kekosongan. Dan logam tanah jarang untuk menyeimbangkan medan magnet. Oh, Dan disitulah untuk menyerap, mengalirkan partikel kuantum. kuantum. Nah, setelah itu dimasukkan kemana Thomas? Nah, penghantarnya Thomas, palladium Palladium, dan perak. perak. Nah, bagaimana Thomas? Mumet Pak Daud. Termasuk platinum pun ada di situ juga Thomas. Oh, Makanya logam tanah jarang itu nanti akan dipergunakan dan akan banyak yang berebutan. Karena untuk menciptakan teknologi perang, Thomas. perang ya. Jadi perang tahun depan ke depan tuh bukan lagi pasukan manusia tapi cyber, tapi teknologi termasuk Tapi laser, bisa dikalahkan dengan apa? tikus, Manual, fisik. fisik. Ingat, kena banjir, konslet. Konslet. Tikus-tikus Konslet. berdatangan, gigit semuanya. Kabelnya habis. Dan ingat, Indonesia aman. Masih aman. Karena semua di Indonesia nanti, di masa depan, banyak di backup fisik. Fisik. Nah, gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa. Jadi kantor-kantor, perbankan-perbankan, saya sarankan semua punya backup data fisik. Fisik. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Itu yang bisa menghadapi hacker AI. Hacker AI. Ngeri ya Pak Daud ya. Yo, oke Thomas. Oke, kita doa ya Pak Daud ya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony, dan juga saya ucapkan terima kasih tentunya buat kalian yang sudah mendukung channel Kristenku Inspiratif, yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan sebelumnya saya mengakhiri video ini, saya membacakan ulang satu renungan firman Tuhan. Tidak membacakan ulang sih, maksud saya membacakan renungan firman Tuhan yang ada di Lukas 8 ayat 39 yang berbunyi, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Arti dari firman Lukas ayat 8 yang ke-39 itu berarti dipulihkan untuk memulihkan. Seorang ibu tua setiap malam menyalakan lentera di jendela gubuknya.
Nyala lentera itu menjadi penerang bagi para penjalan yang melewati desa itu. Suatu malam, seorang pemuda pejalan kaki singgah di gubuknya. Ibu itu menyambutnya dengan hangat dan berbagi cerita tentang bagaimana lentera itu dulu diambil dari tempat sampah. Lentera ini dulu pernah rusak dan dibuang pemiliknya, tapi aku perbaiki dan menyalakannya kembali. Kini terang itu bisa membagikan harapan pada orang lain. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan yang ada di Lukas 8 ayat 39, yang berarti inti pesan dari firman Tuhan ini adalah pemulihan kita menjadi saksi dan kekuatan bagi banyak orang yang sedang berjuang. Dan itu saja, saya undur pamit. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Yeah.